Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Episode malam ini sudah memasuki episode yang ke-40 Obsesi Hati. Wah, sudah nggak terasa panjang perjalanan Obsesi Hati ini ya. Sudah cukup banyak topik yang dibahas kalau begitu ya. Dan semua topik yang dibahas selama ini sangat menarik, termasuk malam ini. Ya. Betul. Karena malam ini nih topiknya ya di zaman-zaman sekarang ini sering sekali terdengar ya. Apa itu judul topiknya malam hari ini? Judulnya Orang Ketiga. Orang ketiga. Ini banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga oleh karena orang ketiga. Sampai ada satu berita di satu daerah, orang ngantri di kantor urusan agama untuk bercerai katanya. Waduh, mengerikan ya sekarang. Nah, tapi apa isi bahasanya? Kita tunggu aja ya, nanti bahasanya dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung saja membaca ayat tema kita pada malam hari ini, yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah, kami boleh mengikuti acara Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami mohon Allah Roh Kudus boleh mengisi hati pikiran kami, agar acara yang akan kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi satu membawa makna rohani dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terlebih keluarga lepas keluarga. Hamba berdoa secara khusus narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, biarlah dengan kuasa Roh Kudus mereka boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pembahasan dibawakan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Berkati juga teman-teman dari Hope Channel yang mempersiapkan, memandu acara ini dari awal hingga akhir, berkati jaringan, internet, dan segala peralatan yang digunakan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan, acara ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan malam ini, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi. Silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun dapat meninggalkan pesan di kolom komentar media sosialnya YouTube ataupun Facebook. Dan Anda juga bisa saksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id, atau dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Dan kami ingatkan juga bahwa tanggal 13 sampai 27 Maret pada pukul 18 sampai 20 setiap hari Minggu sampai hari Jumat. Sementara hari Sabatnya dari jam 8 pagi akan dilangsungkan acara KKR Kebaktian Kebangunan Rohani NET 2021 oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kami mengundang para pemirsa untuk mengikuti acara ini, karena ini pasti akan membawa makna rohani yang sangat penting bagi kehidupan kita. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Ya, apa kabar? Fitri dan Leo dan seluruh pemirsa di mana mereka berada. Dan selamat malam di Indonesia. Ya, selamat pagi di North Carolina. Ya, kita percaya pendeta dan pendeta dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Ya, Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Masih sehat, kuat, kekar, dan Ya. kuat. Puji Berkat Tuhan. Tuhan. Baik, kami persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topik pembahasannya.
Baik, ini adalah satu pembahasan yang sangat penting ya. Iya, karena terlalu banyak kita dengar dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai orang-orang yang mengganggu rumah tangga itu. Orang ketiga. Dan kita dapatkan rumah tangga yang tadinya berbahagia menjadi hancur betul. berantakan. Jadi kita rasa perlu untuk membahas apa yang disebut orang ketiga. Dan rencana Tuhan untuk rumah tangga itu adalah seperti yang disebutkan oleh ayat yang tadi dibacakan ya dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi sudah kita katakan dari dulu prosesnya itu ya, tinggalkan orang tua ya, kemudian pergi bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Gak ada lagi orang yang ketiga. Jadi dengan demikian sama seperti dua kertas yang Ya. menjadi satu, jangan ada orang ketiga yang coba memisahkan. Ya. Dan apa kemungkinan orang yang ketiga tersebut ya? Ya. Mungkin saja ini bisa mertua Iya. Sehingga atau anak. ya, ada yang anak memisahkan keluarga ya, berarti orang tua salah satu yang pergi demi anak ya, yang misalnya pergi entah ke Eropa ya, tinggalkan suami, jadi ada terjadi orang ketiga. Atau yang ketiga adalah orang lain yang dicintai sebagai pil atau will. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Nah ini yang ketiga ini mempunyai suatu masalah yang besar sebab bisa menyebabkan betul-betul renggangnya rumah tangga, menyebabkan perpisahan bahkan sampai kepada perceraian dan sebagainya oleh sebab adanya orang yang ketiga. Nah, untuk itu kita coba lihat ya bagaimana orang ketiga dalam pernikahan itu, ya perkawinan, mungkin saja seperti yang nomor 1 ini ya. Iya, dia mempunyai hubungan kasih sayang, tapi tidak sampai mengadakan hubungan seksual. Jadi hanya mendapat sering dibilang ini adalah ngomong curhat hati dan semuanya, tapi makin lama makin akrab ya. Dan di dalam keakraban yang demikian itu kadang-kadang bisa membawa kepada yang kedua. Iya. Dan apa itu? Yang kedua yang mempunyai hubungan yang sangat intim termasuk hubungan seksual. Jadi ini progresnya dari hanya curhat, senang lihat satu sama lain, dan kemudian akhirnya nggak tersadar, akhirnya bisa sampai mengadakan hubungan seksual. Ya, dan ini kata wah inilah betul-betul saya cocok sekali dengan yang kedua ya. Ini dan tanpa terasa akhirnya bisa meninggalkan yang pertama. Dan ini adalah satu hal yang membahayakan. Nah, apa yang dikatakan oleh statistik? Ya, 77% orang yang selingkuh sebab cinta sudah berkurang. Sudah tidak ada lagi romantic life-nya sebagaimana waktu dulu, waktu pacaran atau waktu masih honeymoon ya, kelihatan masih akrab dan masih sayang. Kenapa? Oleh sebab memang pusat dia punya kasih sayang adalah oleh sebab kasih yang erotik ya. Dan sebagainya. Tetapi 70% berselingkuh oleh sebab merasa diabaikan. Ya sang suami terlalu sibuk, jadi istrinya lah yang dapat mempunyai orang yang ketiga. Kadang-kadang istri bagaimana? Istri sibuk, tapi suami yang jadinya akhirnya istri merasa diabaikan. Sibuk dengan anak dan sebagainya, masak dan kerja rumah. Suami rasakan saya sudah tidak ada diperhatikan lagi. Jadi terjadi perselingkuhan. Dan ada 70% perselingkuhan terjadi sebab mereka sedang mabuk. Jadi nggak bisa berpikir dengan baik ya. Tidak normal pikirannya, terjadilah hal yang demikian. Sebagian selingkuh sebab marah kepada pasangannya. Oleh sebab mungkin pasangannya melakukan suatu kesalahan, dia mau tunjukkan, biarlah dia nyaho. Ya, apa yang saya buat, saya masih bisa sanggup untuk dapatkan orang yang lain. Ya. Dan sebagian selingkuh sebab merasa rendah diri, minder. Ya. Iya. Oleh sebab ternyata mungkin ada masalah perbedaan status ekonomi ya, ataupun juga masalah pendidikan dan sebagainya. Dia tunjukkan bahwa walaupun dia itu agak rendah ya dalam pendidikan atau latar belakang, tapi sanggup ya, untuk menggait orang lain. Wah, ini berbahaya. Bahaya sekali kompensasinya. Kemudian ada banyak suami yang selingkuh sebab tidak merasakan kepuasan biologis dari pasangannya. Ya, suami atau istri juga? Ada istri juga ya, yang hypersex. Jadi oleh sebab merasa tidak puas ya, mungkin dia tunjukkan bahwa dia masih mampu ya, untuk coba mendapatkan akan kepuasan biologis ya dengan orang lain. Jadi ini menurut statistik. Nah, sekarang penyebab munculnya orang ketiga, apa kira-kira yang menyebabkan ini terjadi? Yang pertama kita lihat bahwa dasar pernikahan disebabkan cinta erotik. Ingat tadi sudah dikatakan bagaimana cinta itu hanya secara
apa Mungkin namanya luar emosi saja, dia luar, dia rasa dia kecantikan, cantik atau dia ganteng, kemudian tertarik, tidak melihat kepada tabiatnya. ya. Jadi superficial Oh, ceritanya. jadi hanya perasaan saja, ya. Jadi hanya untuk pemuasan nafsu, kemudian sesudah tiba di rumah tangga, kemudian ini makin lama makin layu. Ya. Kemudian kedua, karena bisa kekecewaan sebab pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Banyak sekali anak-anak muda ini yang suka baca-baca novel, ya, very unrealistic, tidak realistis, ya. Jadi di novel itu dikatakan sebagaimana begini. Luar biasa sekali, serba romantis, sedap sekali. Bukan hanya novel, mungkin juga film-film, ya. Kemudian hal-hal yang mereka tonton dan dipikirkan luar biasa, sedap sekali itu hidup rumah tangga. Tahu-tahu kecewa. Ternyata bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Jadi banyak orang yang menginginkan apa yang disebut privilege, ya, kesempatan orang yang menikah tetapi tidak mau melakukan tanggung jawabnya, dan itu bersalah. Itu yang sebabnya muncul. Kemudian yang ketiga kita lihat karena manusia berubah. Dulu cantik langsing, apalagi perempuan sudah hamil, wah sudah jelek sekali. Makin lama makin gode. Makin gode, apalagi sudah menopause, susah sekali untuk menurunkan badan sehingga BMI di bawah 25. Jadi sudah jelek istri saya, sudahlah saya mau cari orang yang lain lagi. Karena berubah, ya. Kalau laki-laki kan jarang berubah, ya. Jarang berubah tubuhnya, ya, bisa juga tambah besar, ya. Tetapi kadang-kadang ini sang suami dianggap oleh istri juga berubah. Dulu sangat memperhatikan soal-soal kecil. Kalau dia diam, karena bicara dong, ngomong, ya. Tetapi sekarang sesudah sibuk, dia pikirkan dia punya bisnis, dia pikirkan dia punya pekerjaan, dia pikirkan dia punya karir, bagaimana? Dia semua jalan sendiri-sendiri. Ya, ingat pembahasan tentang mengenalkan suami dan mengenal istri, ya. Itulah yang telah terjadi. Kemudian akibatnya maka pasangan kurang perhatian. Jadi cari perhatian dari orang lain. Jadi tidak ada perhatian di rumah, dapatkan perhatian di kantor. Kalau sekretarisnya, apalagi dia bos, ya. Bos. Nah, kalau sekretaris kan dia gedoro dan sebagainya. Wah, sudahlah. Kemudian terjadilah, ya, hubungan yang lebih erat, biasanya ngomong-ngomong dulu dan tenang dan sebagainya, akhirnya kepada perselingkuhan. Sebenarnya jenuh dengan hubungan yang tidak ada perkembangan, begitu-begitu saja, sebab mereka tidak mempertahankan, tidak menyatakan bahasa kasih, jadi rutin saja. Jadi mereka merasa jenuh aja, terus begitu-begitu aja, pagi-pagi bangun kerja langsung gini. Jadi terlalu rutin. Terlalu rutin. Dan ya. itu menimbulkan sesuatu permasalahan. Jadi dia ingin dapatkan sesuatu perkara yang serba seperti fantasi-fantasi tersebut, ya. Kadang-kadang dipisahkan oleh jarak. Ya. Sering sekali kita dengar bahwa orang mau mendapat kehidupan yang lebih baik, mau dapat dolar, jadi istri dulu yang berangkat, ya, sebab kebetulan hanya istri yang dapat visa, jadi istri dulu berangkat, akhirnya istri kesepian, ya, jadi dapatkan orang lain, kemudian suami juga di rumah, ya, kesepian, terjadi permasalahan, jadi dipisahkan oleh jarak, menyebabkan munculnya orang ketiga, ya. Kemudian yang ketujuh kita lihat adalah memendamkan kekecewaan pada pasangan, ya, jadi merasa kecewa pasangannya kok begitu. Iya, dulu selalu rapi sekali, ya. Tetapi sekarang ya bangun pagi rupanya sebab masih belum pakai make up. Tidak secantik yang dulu-dulu, ya, dan sebagainya, jadi kecewa, ya. Kemudian makin lama kok makin kurang menarik, padahal ada orang yang lebih menarik lagi yang di kantornya ataupun di tempat yang lain. Timbullah suatu masalah. Kemudian terlalu terbuka dengan orang lain. Diceritakan semua sama orang lain. Nah, inilah setan ambil peluangnya. Wah, sudah tahu titik kelemahannya, disitulah dia serang. Kadang-kadang ya terbuka sampai kepada masalah rahasia tempat tidur dikasih tahu sama orang lain, ya. Waduh, kalau istri saya begini atau suami saya, ya, tidak bisa memuaskan ya, terlalu terbuka, akibatnya, ya, terjadilah ya perselingkuhan. Ya. Oke. Nah, mengapa perselingkuhan ini dapat terjadi, ya? Masing-masing tidak cukup iman saat melihat orang yang lebih rupawan dan menarik. Ingat, kita bukan tertarik karena perasaan erotis, tetapi tertarik karena sebenarnya akan
dia punya tabiat. Iya, nah iman, ya, ini mah faktor yang sangat penting sekali, sebab kita ingat lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih dekat satu sama lain. Nah, oleh sebab iman kita misalnya sudah mulai tidak ke gereja atau tidak berbakti, tidak beribadah dan sebagainya, tidak ada yang mengikat mereka. Ya, jadi oleh sebab tidak cukup iman, ya, maka mulailah perhatian itu tertarik pada orang lain. Sebenarnya adanya kebosanan satu sama lain, rasa bosan ya satu sama lain. Iya. Wah, ini. Jadi oleh sebab dianggapnya ya hanya begitu saja dan sebagainya, tidak seperti yang diharapkan. Kemudian salah satu dari keduanya merasa tidak dihargai. Ya, kalau dulu didengar baik-baik dan sebagainya, tetapi tidak lagi dengar. Kemudian masing-masing mempertahankan dia punya ego dan sebagainya. Jadi tidak dihargai. Kemudian mulai cari yang orang lain yang lebih menghargai. Apalagi kalau sekretaris di kantornya itu, wah, apa yang dibilang bapak itu saya ikut aja. Oh, dia bilang bukan main ini, penurut sekali. Padahal istri tidak menghargai. Iya, kadang-kadang istri juga sudah masak enak-enak ya, hanya bilang, suami kata, hanya ini ya kamu punya makanan ya. Jadi apakah tidak bisa seperti yang di restoran? Nah, jadi istri sudah kerja keras tidak dihargai ya. Suami sudah capek bawa hadiah, oh kok begini jelek, saya mau yang lain. Jadi tidak merasa dihargai. Ini bisa berkembang terus menyebabkan meminta untuk dihargai oleh orang lain. Kemudian nomor 4, hasrat seksualitas yang tinggi hingga tidak dapat meredam nafsunya. Ini bisa terjadi saat istri hamil ya, atau baru melahirkan, karena tahu bahwa setelah melahirkan kita harus tunggu sampai uterusnya kembali normal ya, dan baru bisa mengadakan sexual relationship. Jadi itulah sering orang-orang lain yang menggatek ya sama jadi dalam suaminya. keadaan demikian itu bisa terjadi perselingkuhan. Jadi inilah yang sering terjadi dan kami dapatkan cukup banyak cerita, termasuk orang-orang yang sangat besar yang dikenal ya ternyata mengalami suatu masalah pada masa-masa seperti ini. Nah, sekarang ada juga karena godaan selingkuh sebab alasan ekonomi. Dia pikir, wah ini nggak apa-apa lah, ini bapak ini banyak punya duit, biarlah saya ini sudah mau habis duit, sudah mesti keluar. Suami kembali. saya tidak memberikan uang yang cukup. Jadi nggak apa-apa lah sekali siap, kan tidak ketahuan ya, kan tidak ada yang lihat. Atau kadang-kadang suami juga katakan, waduh ya, saya perlu dukungan uang, jadi saya perlu berhubungan dengan orang yang lebih bisa mendukung dalam segi keuangan. Jadi soal keekonomi bisa menyebabkan alasan kenapa terjadi suatu perselingkuhan. Kemudian pengalaman masa lalu hingga membawa kepada kehidupan setelah berkeluarga. Dulu suka main-main. Jadi sekarang sudah berkeluarga mau main-mainnya terus juga. Nah, ini adalah satu hal yang bisa terjadi atau sering terjadi. Kemudian kurang kasih sayang dan akrab menyebabkan masing-masing cari perhatian kepada orang ketiga. Mungkin kita sudah singgung tadi. Kemudian dalam keadaan kesepian menyebabkan seorang bisa berselingkuh secara sengaja ataupun tidak sengaja. Makanya jangan berpisah ya. Kalaupun berpisah nanti kita adakan harus ada komunikasi. Harus ada cara-cara tertentu supaya dalam masa berpisah tetap mempunyai satu kesetiaan ya. Jadi kesepian, waktu sendirian dan sebagainya, apalagi ada masalah di rumah ya, kemudian mencari perhatian daripada orang lain. Nah sekarang kalau berpisah, bagaimana dapat mempertahankan ini LDR, long distance relationship ya? Bagaimana itu bisa berpisah? Bagaimana? Soalnya kita harus tahu bahwa biar bagaimanapun kita harus mempunyai komunikasi. Jadi pertama harus ada kepercayaan satu sama lain. Kalau sudah tidak ada percaya satu sama lain, itu adalah sumber daripada perselingkuhan ya. Jadi waktu berpisah kemudian kurang percaya. Kamu dengan siapa? Ya, kamu lagi ngapain sekarang? Lagi ngapain apa sekarang ya? Jadi dia dicurigai terus menerus. Ya. Jadi dia kurang percaya kepada pasangannya yang sedang bertugas di tempat yang lain ya. Tadi ada suara laki-laki, itu suara siapa? Dan sebagainya. Jadi kekurang percayaan bisa menyebabkan akhirnya
jawabnya salah satu, saya tidak bisa percaya, ya nggak apa-apalah, nggak apa-apa ya. Jadi dia tunjukkan bahwa memang betul-betul dia adalah mempunyai kemampuan. Ya. Jadi bahaya. Ya. Nah, sekarang jadi kita harus ada kepercayaan. Nomor 2, kita lihat tetap rutin berhubungan dalam kesibukan sekalipun. Sekarang gampang sekali. Kita ada HP. Iya, jadi boleh tetap berhubungan di mana saja dan bisa lihat wajahnya dan sebagainya. Walaupun berjauhan. Jadi tetap rutin berhubungan dalam kesibukan sekalipun. Oke. Taruhlah, misalnya kalau misalnya harus suami bekerja di tempat yang agak jauh dari ini, taruhlah kan ada iPhone stand-nya, taruh di auto, ngobrol sambil setir, bisa. Jadi tetap berhubungan satu sama lain supaya bagaimanapun ada komunikasi, ada ikatan, kemudian tidak mencurigai, kemudian tetap merasakan senangnya dalam berkomunikasi. Kemudian merencanakan masa depan keluarga. Jadi walaupun sedang dalam berpisah, tetapi katakan, oh iya, bagaimana tentang anak-anak kita ya, pendidikannya bagus, sekolah di mana dan sebagainya, kemudian rencana kepada masa depan. Oh, ini sudah mau vakansi, bagaimana kita? Ayo kita cruise. Atau kita berpisah sekarang, bagaimana kalau kita libur bersama-sama dan sebagainya. Rencanakan masa depan, ya. Dengan demikian maka akan tetap selalu ada satu jalinan keakraban dan keintiman tersebut. Kemudian keempat, ya, kita jangan pernah mengingkari janji. Karena kalau sudah sekali mengingkari janji, oh ini kenapa dia ingkari janji? Mungkin ada sesuatu di baliknya, ya. Jadi memberikan suatu kecurigaan, kesan yang jelek. Jadi mendapati janji memberikan suatu kepercayaan dan menunjukkan bahwa memang saya punya suami atau saya punya istri itu bisa dipercaya. Seorang yang dapat dipercaya, ya, tidak akan mencurigai. Kemudian tetap menjaga sikap di depan orang lain hingga tidak ada kecemburuan. Jangan di depan orang lain kita pikir, oh sudah jauh dari istri atau sudah jauh dari suami, biarlah kita bisa sedikit-sedikit main flirting, ya katanya. Oke, jadi walaupun di depan orang lain, ya, menunjukkan bahwa I am a married man. I'm a married woman. Jangan pikirkan bahwa istri tidak ada, suami tidak ada, kemudian bisa sembarangan saja mau pegang-pegang orang dan sebagainya. Oke. Nah, untuk menghindarkan perselingkuhan, kita harus lihat apa yang dituliskan dalam Alkitab. Sekarang Kejadian 39 ayat yang 9 dan 10. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini yang dikatakan oleh Yusuf. Ya, dosa terhadap Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi menyadari bahwa selingkuh adalah suatu dosa. Bagaimana saya akan buat kejahatan itu terhadap Allah, ya? Jadi ternyata walaupun tidak ada orang yang lihat dan sebagainya, oleh sebab si Potifar itu sedang bertugas di istana Firaun misalnya, kemudian istri Potifar yang menggoda dan sebagainya, tetap kata bagaimana aku berdosa. Jadi menyadari selingkuh adalah suatu dosa. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian kita bertekad bahwa perselingkuhan bukanlah pilihan, sebab melanggar hukum Allah. Jadi kita ingat Keluaran 20 ayat 14 dan 17. Jangan berzina. Jangan mengini rumah sesamu. Jangan mengini istrinya, atau jangan mengini suaminya. Jadi itu bukan satu choice. Jadi bukan suatu pilihan. Jangan langsung pikir-pikir, aduh mulai berfantasi dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang berbahaya, sebab dosa itu mulai dari pikiran kan. Kalau sudah mempunyai pemikiran, keinginan dan sebagainya, tinggal tunggu waktu saja. Baik. Kemudian kita tetap berkomunikasi dengan pasangan. Tadi sudah kita katakan bagaimana kita biar berapa jauhnya, apalagi sekarang sudah ada iPhone, sudah ada HP, kita bisa berkomunikasi. Jangan kita bilang nggak ada alasan, nggak bisa ngomong. Jauh di luar negeri, di mana sekalipun bisa pakai ITV bisa WhatsApp lagi dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa komunikasi itu sangat penting, sebab itu menunjukkan adanya suatu keintiman bersama-sama. Kemudian nomor 4, keintiman lain selain seks. Banyak orang katakan rasa intim kalau seks, tapi intim kan bisa dengan cara kita sama-sama keluar, makan sama-sama, berjalan sama-sama, bercerita sama-sama. Itu senang kan rasanya. Pillow talk
Iya, menutup. Jadi di tempat tidur bercerita-cerita, walaupun akhirnya jadi tempat tidur ya. Bercerita-cerita ayat dan sebagainya. Itu adalah satu keintiman yang luar biasa. Ya. Kemudian jangan pernah lupa Berlibur. Ingat kita sudah ada pembicaraan satu topik, yaitu bagaimana pentingnya berlibur, bukan saja untuk suami istri, tapi juga untuk anak-anak. jadi disegarkan kembali ya, rekreasi. Jadi pusat jadi istri menjadi artinya yang terutama dalam masa libur Sabtu, tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gak usah bawa komputer biasanya. Jadi bersama-sama kemudian dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi itu memberikan satu kebahagiaan yang tidak ingin untuk ditinggalkan. Iya. Nah, kemudian kalau mau selingkuh, coba pikirkan ini 6 perkara. Ya, pertama kali, aduh bagaimana itu memalukan kepada istri, atau kalau kita memalukan kepada suami, memalukan kepada anak-anak. Bayangkan bagaimana malunya itu. Coba ingat pengalaman daripada si Daud. Ya. Waktu dia melihat waktu orang berperang, dia tidak ikut berperang, ya, maka dalam keadaan longgar, kemudian dia lihat seorang yang sedang mandi. Bersebaya yang sedang mandi. Kemudian rasa kepengen diundang, kemudian ada hubungan. Sesudah itu bagaimana? Dia malu kalau ketahuan kan? Itulah sebabnya dia usahakan ya. Apalagi si Berseba sudah hamil. Waktu hamil apa yang dibuat? Panggil si Uria. Tapi Uria pun nggak mau. Kemudian suruh untuk pulang ke rumah supaya untuk menunjukkan bahwa hamilnya itu oleh sebab dia punya hubungan. Tetapi justru si Uria kasihan dia kepada teman-teman yang lagi berperang. Dia tidak mau masuk. Caranya untuk menutup ini dia punya rasa malu. Kemudian dikirimkan Uria untuk apa? Ke baris yang paling depan. Supaya dia mati. Jadi dia sudah mau coba menutup malunya sampai membunuh orang. Nah, orang malu ketahuan. Ya. Nah, sebelum untuk membuat suatu perselingkuhan, pikirkan malunya itu gimana. Ya. Coba Daud, nabi kan, dia berkomunikasi dengan Tuhan, akhirnya raja, ya. Dan itu akibatnya juga sampai kepada anak cucunya. Kemudian yang kedua, kita bisa hilang pekerjaan. Apalagi kalau dia seorang pendeta, ya. Pendeta, pegawai negeri juga. Bisa terus keluar. Oh, ini tidak pantas lagi menjadi. Tidak pantas, ya. Sebab tidak memberikan panutan yang baik kepada anggota. Jadi dia bisa hilang pekerjaan sekali. Siapa saja, ya, itu bisa kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian hilangkannya kebahagiaan rumah tangga. Coba bayangkan intimnya dalam rumah tangga, kasih sayang waktu pacaran dulu, kasih sayang dengan anak-anak, itu semua bisa menjadi korban. Ya. Gara-gara perselingkuhan. Perselingkuhan yang hanya untuk waktu yang singkat saja. Terus kemudian kita lihat kemungkinan ini bisa menyebabkan jadi perceraian. Aduh, kamu memalukan saya, anaknya. Oke, sudah, kita bagus bercerai. Memang sesuai dengan Alkitab. Kalau sudah ada perselingkuhan bisa memungkinkan untuk bercerai. Perceraian. Tapi ingat, perceraian bukanlah satu solusi. Jadi kita lihat itu sebagai secara keseluruhan, ya, kita lihat. Sebab perceraian itu kan menyebabkan anak-anak tidak ada mempunyai dan tidak ada father image, atau mother's image dan sebagainya. Jadi itu bukan main, besar sekali dia punya persoalan. Jadi itu harus dipikirkan dulu sebelum terjadi kehilangan kebebasan di depan anak-anak. Bagaimana anak-anak punya pemikiran? Bapak kok kayak gitu, Bapak ya? Begitu, ya. Kok mama kayak gitu, kalau ya? begitu saya juga nanti begitu. Jadi dan akibatnya kadang-kadang anak-anak jadi susah dapat jodoh. Susah sekali dapat jodoh. Kami dapatkan orang-orang yang anaknya mengalami kesulitan dapat jodoh oleh sebab dipikirkan orang tuanya begitu. Sekarang anak-anak pasti juga akan begitu. Padahal anaknya baik, anaknya bukan seperti begitu. Jadi kasihan sekali kewibawaan anak-anak itu. Jadi orang tua punya dosa, itu anak-anak yang harus tanggung. Ikut mempengaruhi akan anak-anak. Oke. Terus kemudian pemecatan dari gereja. Ya, malu sekali, ya. Namanya disebutkan dalam komite. Jadi sebelum selingkuh, mikir dulu, ya, supaya jangan sampai terjadi demikian. Baik. Nah, sekarang menangkal kehadiran orang ketiga. Gimana caranya? Satu, meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah. Ini yang paling penting. Ingat, kita selalu bicarakan mengenai triangle, di mana kita bersatu dengan Tuhan,
kita akan berdekat satu sama lain. Jadi iman itu, Tuhan sudah katakan bahwa keluarga ini adalah keluarga satu lingkaran yang suci. Jangan ada orang ketiga, jangan terjadi perselingkuhan. Ya. Oke, jadi kembali ibadah bersama-sama, ya, Ya. kemudian percaya kepada Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhanlah yang bisa menyatukan. Yang menguatkan. Siapa saja bisa jatuh. Ya. Pendeta, pemimpin, presiden suatu Ya. negara bisa jatuh. Ya. Ya. Siapa saja bisa jatuh. Ketua jemaat bisa jatuh. Sebab itu hanya dengan hubungan dengan Tuhan kita bisa dapatkan kekuatan supaya jangan jatuh. Ya, kemudian masing-masing berusaha untuk tidak pernah ada orang ketiga dalam perkawinan mereka. Ingat seperti Kak Yusuf, ups, saya tidak mau berbuat begini. Begitu sudah ada orang yang mau coba-coba dekat-dekat, no, stop. Tidak, jadi langsung ya, kita. ya, saya sudah menikah. Bukan. Ya. I'm a Tidak married boleh. woman. Oke. I'm a married man. Jadi jangan terus diladeni ya. Oke. Ya. Kemudian Memelihara. memelihara kualitas cinta dan percaya satu sama lain. Ya. Jadi kualitas cinta itu artinya bukan hanya di mulut saja, tetapi ditunjukkan dengan perbuatan. Ingat dengan bahasa kasih yang ya. kita sudah pernah bahas. Ya. Kemudian memberikan suatu pelayanan satu sama lain. Ya. Ya. Dan ingat waktu yang menyenangkan di mana masing-masing merasakan bahwa ia dicintai. Itu adalah Itu yang satu perkara yang dilakukan sangat selalu. penting. Ya, perkara cinta dinyatakan dalam kata-kata, pandangan mata, ataupun juga dalam jamahan tangan, ataupun dengan tindakan. Ya. Ya. Itu kualitas yang sangat penting. Ya, Kemudian menghindari fantasi. Ingat, sering orang fantasi karena baca-baca novel ataupun atau video porno yang dilihat ya, dan kecanduan, jadi fantasinya dengan segala macam atraksi posisi-posisi daripada hubungan seksualitas, hubungan seks yang dipikirnya akan menjadi sumber kebahagiaan. Jadi langsung fantasi, tidak mau dipraktekkan sama istri, jadi dipraktekkan sama orang lain. Itu bahaya. Ya, terus mengendalikan gejolak nafsu. Ya, kita harus tahu kontrol. Istri dalam keadaan premenstrual syndrome, ya, kita harus jangan pikir, oh istri tidak mau sama saya, jadi ya, akhirnya. Wah, lebih bagus main badminton. Ayo main badminton. Jadi nafsunya digunakan dengan smash. Jadi dengan demikian kesibukan dan sebagainya akhirnya itu hilang waktu. Ya. Ciptakan komunikasi yang hangat. Ya, selalu. Tetap kasih sayang menyatakan yang kata-kata kasih itu termasuk katakan sayang, sweetheart, honey. Apalagi ada orang yang panggil dia punya istri sugar, gula-gula, ya, dan sebagainya. Pokoknya dengan apa saja yang mau disebutkan tetap hangat hubungan itu. Ya. Kemudian prioritas waktu dengan keluarga daripada dengan teman-teman. Biarlah kita selalu mau have fun dengan keluarga, jangan dengan orang lain. Ya. Jadi walaupun tidak ada hubungan seksual, mungkin istri sedang hamil tua ataupun juga baru melahirkan, tetapi tetap apa senangnya gendong anaknya dan sebagainya. Ya, suasana yang tetap yang sangat indah sekali. Baik. Jadi itulah hal yang sangat penting dan kita harapkan bisa menolong saudara-saudara sekalian supaya jangan sampai ada orang yang ketiga dalam rumah tangga yang mengganggu akan hubungan rumah tangga. Baik, terima kasih untuk pembahasannya pendeta dan pendeta. Ini pembahasan yang sangat menarik. Kami perhatikan di akun media sosial Hope Channel di Facebook dan juga YouTube. Ada pertanyaan tapi banyak juga komentar pendeta dan ibu pendeta, khususnya dari para wanita kalau kita baca ya. Betul itu kan, jadi ramai sekali di media sosial kita. Dan ini menandakan bahwa pada hari ini memang sangat seru dan menarik ya. Tetapi kami ingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel, apabila saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara, terlebih untuk topik malam ini ataupun masalah rumah tangga lainnya. Saudara boleh kirimkan ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda, dan atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, tapi cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Betapa indahnya bila bersama.
saudara bagiku, aku bahagia. Tiada yang beda, kita sama. Tuhan mengasihi kamu juga aku. Mari kita puji nama-Nya sampai di surga. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini telah masuk beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, selamat malam Pastor Kuntaraf, mohon nasihat. Saya menikah baru 5 bulan. Istri minta dibelikan rumah. Jadwal berikut motor, laptop, handphone. Hasil kerja saya harus ditabung buat persiapan anak. Padahal hamil juga belum. Sedang penghasilan saya hanya cukup buat bulanan. Tiap pagi tes, kalau nggak positif saya dimarahin. Bahkan di depan orang lain. Saya sakit hati sekali dan sangat malu. Saya sering dimarahin di jalan, di toko, di pasar. Istri sering pergi dari rumah kalau nggak puas. Terakhir istri pergi lama, saya tunggu nggak kembali padahal saya dalam keadaan sakit. Akhirnya saya pergi dengan hati yang sakit. Entah kenapa melihat fotonya pun saya sakit. Sekarang saya damai, nggak sakit, nggak stres karena nggak bersama. Oh, udah pisah ranjang ya. Waduh, mungkin ya. kasihan sekali nih ya. Tapi Dan ini seorang laki-laki gitu. Dan ini istrinya mungkin mau buka toko kali ya. Beli rumah, motor, laptop, handphone. Mungkin mau buka toko rencananya nih, pendeta nih. Silakan pendeta dan Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang sudah harus dipikirkan sebelum menikah. merit, ya. Iya. Jadi kira-kira apa rencana tujuan daripada pernikahan itu? Ya. Jadi tujuan pernikahan seharusnya adalah untuk sama-sama membina rumah tangga, untuk berkembang bersama-sama, untuk menunjukkan kasih sayang satu sama lain yang tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah materi. Ya. Kalau perlu dibelikan rumah, memang rumah itu kan perlu, ya. Itu adalah perlu, ya. Jadi direncanakan bersama-sama bukan berarti bahwa harus jadi pada waktu itu. Kalau memang gaji kecil, ya. Kalau memang gaji kecil mau tidak mau perlu waktu untuk adanya down payment, kemudian bayar dan punya persiapan untuk membayar cukup uang untuk membayar dia punya mortgage setiap bulan dan sebagainya. Ya, kemudian itu adalah satu hal yang penting untuk dikembangkan sebelumnya atau sesudah menikah, ya direncanakan bersama-sama. Nah sekarang kalau kemauannya itu tidak diikuti, kemudian dia langsung marah, ya. Jadi sekarang di sini ada satu faktor kekurang dewasaan, ya. Jadi biasanya ketidakdewasaan atau sifat egois itu menunjukkan sebetulnya seorang itu masih belum siap untuk menikah. Ya. Jadi sebab pernikahan bukan untuk hanya menyebutkan I, ya. Kalau hanya I itu adalah sifat Lucifer. Ya, sangat. Kalau bahasa Inggris SIN, I itu di tengah. Jadi dosa itu ya pusatnya adalah dalam diri I. Oke, jadi hanya harus ini dan sebagainya. Jadi suami istri harus memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan kebahagiaan. Nah sekarang, ya kalau berpisah kemudian justru pikiran tenang saat tidak melihat dia, maka Anda juga mungkin meragukan akan cintanya, ya. Sebab cinta yang sesungguhnya dengan sendirinya Anda ya akan tetap kehilangan dia.
ya, merasa senang pada saat bersama dengan dia, ya. Tetapi sekarang sekarang sudah menikah, ya, dan dia mempunyai kelemahan demikian, bukan berarti itu harus berpisah begitu saja, ya. Bagaimana sekarang dia adalah istri Anda. Bagaimana caranya menolong dia untuk mempunyai pikiran yang dapat lebih dewasa. Nah, untuk kedewasaan itu diperlukan hubungan dengan Tuhan. Ya, seorang tidak bisa dapat berubah begitu saja. Ya, jadi sebab itu mungkin adalah satu hal yang sudah dididik dari kecil, dari rumah tangga dan sebagainya, sehingga pemusatan kepada diri mau supaya dipenuhi kemauan diri saja. Ya, nah untuk itu ya perlu untuk bersama-sama dibina. Ya, itu berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan itu kemudian mungkin juga seorang pemarah mungkin dia kurang tidur tadi malam oleh sebab bertengkar ya dan sebagainya, oleh sebab insomnia. Jadi dengan pola hidup yang sehat menyebabkan dia dapat mengekang akan dirinya ya dengan lebih baik. Dan kembali kepada tujuan pernikahan ini, apakah pernikahan ini akan tetap dipertahankan atau tidak, ya? Dan dipertahankannya rumah tangga bukan tergantung kepada masalah materi, tetapi oleh sebab kasih sayang. Bagaimana? Ada tambahan dari Kathleen? Ini saya lihat tiap pagi dites, kalau nggak positif saya dimarahin. Ya, artinya tes positif untuk pregnancy ini saya rasa ya, untuk kehamilan. Ini baru 5 bulan married. Jadi justru adalah suatu waktu untuk persesuaian. Kalau sudah ada anak, lebih susah. Justru harus berterima kasih yang belum positif. Ya, kalau setelah 2 tahun tidak memakai kontraseptif dan tidak bisa menghasilkan kehamilan, maka itu baru kita katakan itu adalah kemandulan. Tapi kalau tidak, dan kita pun tidak bisa katakan bahwa istri yang mandul, jangan istri yang dimarah-marahin, istri yang katanya sampai harus ke toko pun, di pasar pun sering dimarah-marahin. Sebab kemandulan itu bukan karena faktor istri saja, bisa juga karena faktor suami. Nah, kalau sudah 2 tahun tidak pakai kontraseptif dan tidak hamil, baru suami istri pergi ke dokter infertility clinic untuk mengetahui siapa yang salah. Ya, jadi jangan terus dimarah-marahin istrinya. Karena dimarah-marahin istrinya, mungkin karena itulah istrinya pun ya keluarlah dari rumah daripada saya disembur-sembur sama kena marah. Jadi ingatlah, kalau kita mempunyai persatuan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sebulat hatinya, maka kita akan mengasihi sesama manusia. Ya, itu adalah hukum yang terbesar. Kasih kepada Tuhan with all my heart, ya, dengan sebulat, dan kasih akan sesama manusia, termasuk kepada istri Anda. Tetapi kalau sekarang tidak mungkin lagi dia hamil, ya. Karena sudah berpisah. Sudah berpisah, ya. Jadi kalau berpisah ya pasti tidak akan hamil. Ya. Tetapi supaya hamil, supaya Anda kalau berpisah jangan katakan, wah jadi stres saya tidak ada oleh sebab tidak bersama-sama. Justru ya akan lebih stres kalau. Datangilah, cari dia, ya, merasa bahwa dia dicintai. Mungkin dia tinggalkan oleh sebab dia memerlukan kasih sayang, ya. Jadi Anda harus selalu siap untuk menjangkau, ya. Sama seperti Tuhan itu begitu cintanya kepada kita pada saat manusia, ya, berdosa, apa yang dibuat? Tuhan mencari manusia. Hai Adam, ya, hai manusia, di manakah engkau? Ya, jadi kita harus mencari. Jadi Anda harus cari dia, kemudian dia rasa disenangi. Ayolah supaya betul-betul menghasilkan anak, ya. Kita harus selalu bersama-sama. Tidak mungkin menghasilkan anak kalau tidak bersama-sama. Ya, kemudian kalau marah, ya, kemudian hadapilah dengan senyum, ya belum waktunya, rupanya rencana Tuhan itu adalah supaya kita tunggu dulu, supaya kita dapat menyesuaikan diri lebih dahulu, ya. 2 tahun pertama menyesuaikan diri lebih dulu. Oke. Ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Baik, pendeta dan ibu pendeta, ini memang pertanyaan pertama saja sudah menarik ya. Saya tertarik dengan cerita dari, ini suami masalahnya, tapi di cerita itu suaminya dikatakan dia dimarahi di depan orang lain. Saya sendiri ngebayangin saya seorang suami, seorang laki-laki dimarahin istri di depan umum, harga diri saya tuh jatuh banget. Nah, yang pertanyaan saya ini gimana ini pendeta? Mungkin saya percaya mungkin istrinya menonton juga,
Apa nasihatnya? Terus yang kedua, kalau terjadi suami ini mencari pasangan yang lain karena istrinya tidak bersama lagi, gimana itu pendeta? Karena dia kan setrika pernikahan, tapi karena dia merasa istrinya tanda kutip nggak betul lah ya, dia mencari wanita lain. Apa pendapat pendeta dari Ibu Pendeta mengenai hal ini? Oke, yang pertama, di mana di depan lain, orang lain, itu istilahnya there is no. No. Jadi Harga sama diri sekali suami. tidak boleh. Ya. Harga diri ya yang salah. Jadi sedangkan di depan anak pun jangan. Iya, Ya, harus apalagi depan mertua ya, di depan siapa saja ya. Nah, ini kenapa marah di depan orang lain ya? Sang istri merasa bahwa dia penting ya. Dia menunjukkan bahwa dia sangat berkuasa ya. Nah, kalau begitu ada sesuatu kekosongan yang terjadi di dalam diri ya, sampai dia merasa ingin dianggap bahwa dia lebih penting daripada istrinya atau suaminya itu di bawah dia ya. Ada sesuatu yang kosong. Jadi kompensasi makanya itu. Jadi harus cari caranya ya, harus lihat apa menyebabkan itu, kemudian katakan dengan terus terang. Pakai I statement. Saya kecewa loh. Ya, memang saya ini salah, ya saya punya kelemahan, ya. Tetapi saya merasa sedih bahwa saya dimarah di depan orang lain. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang tak dapat dibenarkan, ya, secara ditinjau dari segi apa saja. Jadi saya kecewa loh. Ya, jadi dengan demikian maka ini bisa menyadarkan bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Oke, itu yang menjawab yang pertama di depan orang lain. Kemudian dikatakan oleh sebab wanita itu demikian, istrinya demikian, kemudian cari yang lain. Oh, belum tentu, belum tentu dapat yang lebih baik. Cari orang yang lain, ya bukan berarti akan lebih baik dari dia. Ya, akhirnya ya justru misalnya bercerai, kemudian ingat perceraian kedua justru persentasenya lebih tinggi daripada perceraian pertama, ya. Jadi sebab nggak menggunakan 5 bahasa kasih itu, jadi terus lagi ulangi kesalahan yang sama. Jadi yang terbaik adalah coba menyelesaikan masalah ini, ya. Jangan pikirkan bahwa mencari yang lain adalah suatu solusi, ya. Itu bukanlah satu solusi, justru menggali problem yang lain, ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan setiap orang dapat berkembang bersama-sama, ya. Jadi mungkin juga Anda yang harus berubah. Ya, jangan marah kalau nggak tes positif. Jadi Anda jangan Anda yang harus berubah, ya. Kemudian juga perubahan Anda bisa menolong orang lain juga untuk berubah, ya. Jadi tidak menjadi satu, tidak bisa membenarkan seseorang untuk cari yang lain. Si pendeta dan pendeta jawabannya, bagus sekali ya jawabannya ya. Mudah-mudahan Bapak dan juga istrinya ini menonton acara ini sehingga keluarga ini boleh kembali harmonis kembali lah ya. Baik, pertanyaan berikut. Semoga pertolongan Tuhan. Amin, amin. Pertanyaan berikut, pendeta dan pendeta, banyak hal-hal yang menyebabkan perselingkuhan. Tetapi kalau cepat sadar dan mengingat janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, perselingkuhan bisa dihindarkan. Oh, ini komentarnya yang ngirim pertanyaannya. Tapi mau tanya, apakah bila ada perselingkuhan, dibiarkan saja supaya tidak ribut-ribut? Oh, maksudnya supaya orang lain nggak tahu, dibiarin aja. Gimana ini pendeta, Ibu Pendeta? Oh, perselingkuhan tidak bisa dibiarkan saja, ya. Anda harus selesaikan kenapa sampai terjadi perselingkuhan, ya. Bukan berarti Anda harus bercerai langsung, ya, tetapi Anda harus siap untuk mengampuni, ya, tetapi diselesaikan dengan secara dewasa, ya. Jadi bertanya, saya kecewa sekali, Communication. kecewa bahwa ternyata bahwa saya yang sudah cari yang lain, artinya ada hubungan yang lain. Nah, sekarang apa sebetulnya kekurangan yang ada pada saya? Ya, jadi bicara secara dewasa, ya, secara terus terang bicara, kemudian mungkin dia sebutkan ini dan sebagainya. Oke, kamu waktu saya kepengen kamu tidak mau, ya.
kemudian bisa katakan iya, kan sudah pernah dibahas melalui obsesi hati, bilangnya bahwa Benar. wanita ini ada waktu-waktunya di mana ya tidak menghendaki suatu hubungan oleh sebab ya masalah hormon. Ya, sabarlah sayang. Jadi bagaimana kalau ini diketahui oleh orang lain, apakah saya nggak malu? Kalau anak itu tahu, kalau bos itu tahu, kalau gereja itu tahu, kembali kepada poin-poin yang tadi sudah diterangkan. bahwa ingat malunya, ya, dia ingat malunya. Jadi ya jangan biarkan, bicarakan, ya. Tapi Coba pakai I tolong statement. dia, sebab mau tidak mau dia adalah pasangan Anda. Sekarang sudah dua itu menjadi satu. Jadi dia adalah sebagian daripada tubuh Anda. Ya. Jadi kelemahan dia adalah kelemahan Anda. Jadi kalau begitu, bagaimana kita coba menolong akan the other half, supaya bisa mengatasi masalah ini. Oke. Oh, terlalu banyak godaan di kantor. Ya. Oke. Ya kalau gitu, ya. Bagaimana itu caranya untuk mengatasi, ya, dan sebagainya. Dan sering harus dipikirkan adalah kalau ada penggodaan yang begitu besar, ya, maka tidak boleh bertemu dengan orang bersangkutan, ya. Itu jangan sampai kembali dicobai, ya. Jadi tidak boleh, ya. Bagaimana caranya, ya? Singkirkan daripada pikiran Anda dan sebagainya, atau kalau Anda adalah bos, tempatkanlah dia di tempat lain, ya. Jadi artinya jangan sampai sering ketemu dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, ada orang yang mengatakan bahwa pernikahan tahun ke-6 sampai 10 adalah tahun rawan dengan hadirnya orang ketiga. Bagaimana pendapat pendeta dan ibu untuk hal ini, untuk rumah tangga yang baru? Silakan pendeta dan ibu. Ya. Memang sama sekali orang ketiga tidak bisa ada di dalam rumah tangga. Bukan saja 6 tahun atau 10 tahun yang rawan itu, tapi dari awalnya. Sesudah 2 tahun pernikahan juga itu sudah mulai rawan, ya, sebab waktu masa romantika itu adalah sering dalam 2 tahun pertama. Tetapi ya 5 dan 6, kenapa? Oleh sebab sang suami sudah banyak sibuk dengan karirnya dan sang istri sibuk dengan anak-anak. Yaitu dalam masa-masa itu, ya, anak sedang memerlukan waktu ibu, kemudian sang suami sedang berpikir tentang dia punya karir, ya. Kembali kepada pembahasan yang pernah dibahas tadi. Jadi itu adalah rawan, ya. Jadi bagaimana untuk coba mengatasinya, ya harus ada persiapan untuk masa tersebut. Jadi poin-poin hubungan dengan Tuhan, ya, mempunyai iman, kepercayaan satu sama lain, kemudian tetap memberikan perhatian, dan ingat 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Dan mempunyai rencana untuk misalnya keluarga, pergi keluarga bersama-sama, berlibur bersama-sama, itu akan menolong untuk lebih mengakrabkan keluarga itu. Iya, jadi sibuk dengan anak. Jangan sampai masalah anak menyebabkan jadi hubungan berpisah, ya Anda pun ikut tolong jaga anak. Ya, jadi jangan hanya istri. Jadi sang istri sedang sibuk dengan masak, ya repot, ya Anda main-main dan anak-anak dan sebagainya. Sehingga rumah tangga menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan. Sebab Anda punya waktu dengan anak-anak, dengan ada waktu dengan istri. Dan kalau misalnya Anda lihat bahwa sudah serba jenuh ini, ya, minta seorang untuk jaga anak, sementara misalnya kemudian Anda berdua have a date, weekend, honeymoon lagi, ya. Jadi tidak ada masalah untuk second honeymoon, third honeymoon, fourth honeymoon, asal dengan wanita yang sama. Istri itu, ya. Jadi dengan demikian maka hubungan itu akan tetap terjaga, ya, dan Anda tidak akan tertarik kepada orang lain, sebab apa yang Anda rindukan dalam pernikahan Anda sudah dapatkan kepuasan semuanya. Yang menyebabkan Anda perlu kepada orang ketiga oleh sebab Anda tidak merasakan kepuasan kepada apa yang ada. Ya. Oke, mudah-mudahan menolong. Terima kasih pendeta, Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut,
Bagaimana caranya memperbaiki rumah tangga kita? Karena kita tahu pasangan kita punya orang ketiga. Kalau ditanya suka lebih marah pasangan kita. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Kalau suka marah, kalau kita salah marah, ini memang bawaan dari Adam dan Hawa nih kayaknya. Silakan pendeta. Oke, bagaimana caranya? Iya, Anda sudah bicarakan, tetapi Anda jangan bicaranya marah, ya. Tetapi ya, sebab itu adalah satu kelemahan yang Anda harus rasa bahwa itu satu kelemahan Anda juga. Nah, sekarang Anda harus berpikir apa yang Anda harus buat. Di samping bicara, berdoa, bicarakan dan terus terang, kemudian Anda harus lihat apa yang menyebabkan dia cari orang ketiga. Ya. Kemudian kalau sampai itu terjadi, ya Anda sudah ketahui masalahnya, maka Anda harus tunjukkan bahwa you are the best. You are the best for your husband. Oke, ya. Orang ketiga tidak bisa menyaingi Anda. Ya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda sudah mulai gemuk, ya sampai suami tidak begitu tertarik, cobalah ya ikut exercise, kasih losing weight, exercise. Mungkin harus pakai obat obat jamu galian singset atau apa namanya. Anyway, jadi yang penting ya Anda harus tunjukkan bahwa Anda tetap menarik. Oke. Kemudian Anda tetap memberikan perhatian, ya. Sebab dia cari orang lain usah kurang perhatian, ya. Anda tetap memberikan perhatian, kemudian tetap mencintai, ya, dan tetap sabar dan sebagainya. Maka melihat kasih sayang Anda, ya, maka dia bisa merasa, wah, dia sudah sangat mengecewakan Anda. Dia akan bisa menangis, ya, oleh sebab ternyata ia sudah mengecewakan orang yang mencintainya. Ya. Jadi, tapi dikomunikasikan kepada dia. Saya sangat kecewa bahwa Anda sudah pergi disampaikan, kecewa. Dengan eye communication. Bukan hanya katakan kecewa, tapi saya sangat sedih sekali. Ya. Saya sangat mencintaimu. Saya tinggalkan semua untukmu. Ya. Sekarang cari orang lain. Tunjukkan bahwa Anda juga punya perasaan. Ya. Perasaan bahwa saya sakit hati loh. Ya. Saya sangat sedih, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian timbul kembali, ya, sebutkan hal-hal yang kita bahas tadi, 6 perkara kenapa seorang itu bisa jadi malu kalau itu ketahuan. Oke. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa laki-laki merasa lumrah atau biasa untuk melihat atau menggoda wanita-wanita yang lebih muda dan cantik? Wah, benar juga ini. Karena pengalaman saya di kantor juga seperti itu. Jadi selalu kalau ada misalnya orang baru yang lebih muda dan banyak sekali pria-pria akan datang sering ke tempat itu untuk bercakap-cakap, ajak bicara. Kadang-kadang saya suka tanya kepada teman pria, saya bilang, kenapa sih kalian kan udah tahu, kalian udah berkeluarga, sudah punya istri, kenapa masih goda-godain orang? Saya pernah tanya seperti itu. Tapi apa jawaban mereka? Lumrah lah laki-laki seperti itu. Apa memang demikian? Pendeta dan Ibu, silakan. Ya, memang banyak laki-laki atau umumnya laki-laki menyukai keindahan. Kemudian hal-hal yang bisa mengangkat dia punya libido, ya, sering adalah ya secara visual. Ya, laki-laki biasa visual. Secara visual, ya. Jadi yang dia lihat apa dan sebagainya itu yang bisa menyebabkan adanya suatu keinginan. Ya, nah, jadi itu adalah satu hal yang umum, ya, kepada laki-laki. Sedangkan kalau wanita kan umumnya dengan kata-kata kasih sayang. Jadi kalau dia sudah dipuji, ya, aduh terima kasih ya, cantik sekali. Ya, dia rasa bahwa dia diperhatikan. Ya, jadi dia lebih senang bukan secara visual. Ya, walaupun orang itu kurang begitu ganteng, ya, kurang begitu menarik, tetapi kalau dia tahu bisa bergaul dan memuji dan sebagainya, seorang wanita itu bisa tertarik. Ya. Nah,
Jadi yang ditanyakan tadi, ya kenapa laki-laki begitu? Ya memang pembawanya demikian. visual. Namun untuk mengatasi masalah ini, maka para suami ya harus menyadari ya bahwa menghindarkan segala macam usaha yang dapat menyebabkan ia mempunyai hubungan dengan orang ketiga. Ya. Jadi menyadari Stop I am a pikiran. married man. Ya. Jadi dengan demikian ini laki-laki yang menggoda. Sedangkan kalau digoda sekalipun dia tahu bahwa itu salah dan dia tidak akan hindarkan. Oke. Kalau menyadari itu. Dan untuk itu kembali hubungan dengan Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Menyadari bahwa kalau seandainya terjadi ya memperhatikan kepada orang ketiga, maka itu bisa membawa kepada sesuatu perselingkuhan. Ya, maka harus mulai stop dari langkah pertama. Jadi biar saja, ya Anda katakan, ya ada orang baru bagus, ya selamat pagi, selamat malam, tetapi tidak melangkah sesuatu hal yang bisa membawa kepada perselingkuhan. Ya. Jadi dari awalnya stage pertama sudah di stop. Ya, sama seperti si Yusuf itu. Saya tidak mau melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan dan ini. Sebab ingat, stepnya itu bukan langsung jatuh cinta. Ya, ngomong-ngomong dulu, ngobrol-ngobrol, ya gini ya. Akhirnya nanti bisa jatuh. Nah, ingat kejatuhan daripada Hawa. Ya. Dia tinggalkan suaminya. Ya. Mendekati tempat berbahaya. Lihat buah itu. Kemudian lihat buah itu. Kemudian digoda. Mulai konversasi. Kemudian sesudah digoda, dia lihat, oh itu cukup menarik ya. Mendatangkan akal budi kepada dia. Kemudian dia mulai apa? Ambil. Sesudah ambil, dia makan. Kemudian dia berikan juga kepada suaminya. Jadi kita lihat langkah-langkahnya. Jadi kita harus hindarkan mulai daripada langkah pertama. Ya. Tuhan katakan jangan makan ini. Ya sudah. Jangan, nggak usah lagi kita pergi ke sana. Oke. Mudah-mudahan itu menolong. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya menikah dijodohkan orang tua dan tidak didasarkan rasa cinta. Saat ini ada seorang pria yang suka sama saya. Oh, dia berarti wanita ini. Dan saya juga suka sama dia. Bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menjawabnya. Iya, Anda tahu bahwa Anda sudah menikah. Ya, sudah tertutup. Jadi kalau sudah menikah, maka Anda tidak punya pilihan yang lain ya kecuali mempertahankan akan ya pernikahan tersebut. Cinta itu dapat dipupuk ya. Jadi Anda memberikan perhatian kepada suami Anda, kepada anak Anda, dan Anda rasakan kebahagiaan dan suami bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda. Jangan pikir ini orang yang lain ini ya, orang ketiga ini ya, dia belum tentu bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda ya. Jadi kelihatan ada cinta sama dia, itu adalah perasaan. Kenapa ada perasaan demikian? Oleh sebab pada sesuatu kekosongan dalam diri Anda. Ya, jadi lebih bagus perasaan itu disampaikan kepada anggota keluarga. Jadi yaitu perasaan menyayangi ya akan suami ataupun juga anak-anak dan sebagainya, sehingga Anda cinta itu makin lama dapat dipupuk. Sebab cinta itu adalah seperti tanaman. Ya, yang tidak harus disiram selalu ya, harus disiram bertumbuh dan baik. Kemudian ada sifat, artinya ada duri-duri ataupun juga rumput-rumput yang coba menghalangi kebahagiaan, lalang yang menghalangi pertumbuhan daripada pohon cinta itu harus dicabut ya. Cemburu, egois ya. Kemudian tidak setia, termasuk jadi kalau misalnya Anda cuma mencintaikan orang lain, itu artinya Anda sudah mulai berselingkuh dari pikiran, ya. Jadi Anda sudah berpikir hal yang salah, Anda harus cepat buang jauh-jauh. Jangan sampai akhirnya itu pun bertumbuh, ya, sampai akhirnya jadi selingkuh dan Anda akan mengorbankan rumah tangga yang sekarang ini, ya. Dan belum tentu Anda berbahagia. Sebab masalah Anda sekarang ini bisa terjadi dalam rumah tangga yang kedua. Ya. Jadi buang itu pikiran-pikiran yang salah. Jauhkan fantasi. Ya, dan sebagainya. Dan biarlah terima ya apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan dalam hal ini adalah suami yang tadinya Anda kurang cintai,
tetapi dijodohkan, tetapi sudah menjadi Suami suami, Anda. apalagi Jadi sudah maksud- punya anak, ya, artinya sudah ada buah kasih. Ya, dan itulah Anda pupuk di sana, kembangkan. Ya, jangan pupuk cinta kepada orang yang bukan suami Anda. Terima kasih. Pernyataan yang tegas ya, Pendeta dan Ibu. Baik sekali. Pertanyaan berikutnya, Abraham bapak orang percaya. Bagaimana penjelasannya soal 2 istrinya? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Orang percaya pun bisa jatuh. Jadi bapak orang percaya, dia jadi bapak untuk kepercayaannya, ya, yaitu kepercayaan untuk percayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya keturunan dalam suatu keadaan di mana sang istri tidak mungkin lagi memberikan anak. Ya, dia bapak orang percaya. Ya, kenapa? Umur Sarah 90 tahun Sarah baru melahirkan, ya. Jadi waktu beberapa tahun sebelumnya, ya, dia percaya, tetapi pernah dia tidak percaya sampai dia harus mengambil Hagar, ya. Jadi itu bukan teladan. Teladannya itu tetap percaya sesudah apa? Sesudah tidak mungkin, ya. Ingat dalam usia 89 si Sarah kemudian dikunjungi oleh malaikat, kemudian Dia ketawa sampai Sarahnya yang ketawa, kemudian dengan mana mungkin, oh iya kamu akan mendapat anak. Kemudian dia percaya, kemudian kepercayaan itu sampai dia siap untuk korbankan anaknya pada saat diminta untuk dikorbankan kepada Tuhan. Itulah itu yang percaya, percaya. ya, percayanya di situ. Tetapi yang tadinya waktu dia membohong di Mesir ataupun ini bukan istri saya, ini bukan seperti saya dan sebagainya, saudara, ya, ataupun waktu harus mengambil Hagar, itu adalah dia punya kelemahan, ya, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, ya, melalui Sarah akan jadi ada banyak keturunan, tetapi dia pikir, oh, saya harus cari cara jalan lain, yaitu melalui Hagar. Jadi itu bukan, ya, hal yang baik. Itu satu poin yang saya katakan maksudnya dengan percaya. Yang kedua, ya, adalah bahwa waktu diadakan berbagai macam penggalian arkeologi, ya, ternyata bahwa itu sudah menjadi kebiasaan, ya, pada waktu itu, bahwa kalau seorang tidak punya anak, kemudian diberikan akan hambanya, ya, untuk menjadi anak untuk dia, itu adalah satu kebiasaan pada waktu itu. Jadi itulah yang diikuti oleh Hagar, itu juga oleh Abraham, itu juga yang diikuti oleh Yakub, ya, sampai Yakub itu punya begitu banyak anak, sampai 13 anak dari 4 orang, dan 2 diantaranya adalah hambanya, ya. Jadi itu adalah merupakan satu kebiasaan sesuai dengan penemuan arkeologi, ya. Itu poin yang kedua, ya. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan ialah bahwa akibat salah pilih ini, apa yang terjadi? Merana sampai sekarang, ya. Kita dapatkan orang-orang Arab keturunan daripada Ismail, kemudian orang-orang Israel atau orang Yahudi keturunan daripada Ishak. Peperangan yang telah berjalan dan tidak susah untuk damai sudah berlangsung berapa tahun? 4.000 tahun, saudara-saudara. Ya, coba bayangkan. Jadi masalah ini antara Arab dengan ini berlangsung terus perang-perang, ya, damai sebentar, ya, mulai dari siapa, ya, artinya Presiden Amerika coba damaikan, ya, damai sementara perang lagi, damai sementara perang lagi, ya. Jadi akibat pilihan yang salah. Nah sekarang, ya, kepada orang yang bertanya ini, ya, janganlah Anda mengambil pilihan yang salah, ya. Jadi walaupun Anda mungkin kepengen untuk dapatkan istri yang kedua, ya, jangan,
ya, sebab akan berbagai macam masalah yang akan terjadi, ya, akan banyak peperangan yang terjadi dalam rumah tangga kalau punya Ada 2 istri. 2 istri. Ya. Makanya gambaran kata Chinese untuk an itu rumah hanya 1 wanita. Kalau 2 wanita di Itu rumah, sudah perang. ya, itu artinya perang. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Jadi kalau ada jokes, 1 istri aja nggak habis-habis, apalagi 2 katanya. Jadi kalau ada 1 keberatan. Oke, pertanyaan berikut pendeta. Ini singkat pertanyaannya, tapi mantap nih. Bagaimana mengatasi rasa bosan dengan pasangan supaya tidak selingkuh? Wah, mantap. Silakan pendeta, ibu pendeta. Menghilangkan pikiran padat. negatif. Bukan. Bagaimana mengatasi rasa bosan dengan pasangan supaya tidak selingkuh? Ya. Mengatasi secara bosan, ya, artinya mengatasi masa bosan, ya buatlah sesuatu yang boleh membahagiakan akan istri Anda. Jadi saya singkat aja juga jawabannya. Jadi, Baik sekali. maksudnya buat sesuatu untuk membahagiakan istri Anda. Ya. Jadi bahwa hadiahnya apa yang dia senangi. Apa berikan bahasa ini, kasihnya itu Iya. dilakukan. Iya. Nah, jadi senang sama-sama. Oke. Oke, pertanyaan singkat dan jawaban yang singkat ya. Pertanyaan berikutnya. Kami sudah menikah selama 15 tahun. Saat ini istri kurang perhatian sama saya. Di saat yang sama ada teman kantor yang sangat perhatian sama saya. Apa boleh saya bilang sama istri bahwa ada wanita yang memperhatikan saya supaya istri saya bisa berubah perilakunya sama saya? Waduh. Waduh. Silakan pendeta dan ini ibu. ancaman yang berharap membawa perubahan istrinya nih. Silakan saya pendeta. rasa, oke, jawab mau singkat atau panjang? Kalau mau singkat, jawabnya adalah bisa, bisa, ya. Jadi bisa, ya. Kenapa? Bukan oleh sebab alasan supaya Istri supaya bisa merubah istri perilaku. jadi berubah-berubah, tetapi ya prinsipnya ialah komunikasi suami istri haruslah terbuka, ya. Jadi jangan ada yang menghalangi komunikasi Anda itu kepada istri ataupun istri kepada suami. Jadi sampaikanlah sukacitamu, sampaikanlah duka citamu, ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang lain, ya, coba memberikan perhatian kepada Anda, ya, katakan terus terang. Ada yang coba memberikan Anda, tetapi Anda harus katakan, tapi saya tidak mau kasih perhatian sama dia. Jangan Anda kata, saya juga tertarik sama dia. Wah, perang, ya. Jadi Anda katakan bahwa ya baik, tetapi saya tahu bahwa saya adalah seorang yang sudah menikah dan tidak boleh, ya. Nah, jadi kemudian Anda bisa katakan terus terang ya sayang, ya saya merasa kurang mendapat perhatian lah oleh saat terlalu sibuk. Jadi bagaimana supaya kita tetap pupuk kita punya rumah tangga. Oh, jadi istri yang baik adalah, oh maaf ya, oleh sebab kesibukan saya sampai kurang perhatian. Jadi bagaimana apa yang kita harus buat? Oke, bagaimana kalau kita libur bersama-sama? Ayolah honeymoon lagi kita. Honeymoon lagi. Ini kapan ya kita April nanti ya, kami punya anak sudah bilang bahwa kami akan jaga anak ya, sesudah vaksinasi kedua. Vaksinasi kedua, kemudian dikatakan bahwa ada satu waktu di mana kita makan sama-sama. Ya, bukan. Sesudah itu ya dikatakan bahwa kita akan mereka terus. akan pergi, ya. Nah, mereka berdua akan pergi dan kita harus ikut jaga anak dengan Alvina dan sebagainya. Ingat enggak? Oh, ada masa juga dia dengan Alvina untuk pergi dan sebagainya. Jadi kembali perlu ya ada waktu bersama-sama untuk memupuk akan kasih sayang. Kadang-kadang ya mereka kata, oh kami pergi ke Kanada, ke Montreal berdua saja, ya, dan anak-anak tinggalkan kepada kami. Kita justru yang senang. Jadi kita senang bisa ada waktu dengan cucu-cucu kita, tetapi kita senang bahwa mereka bisa honeymoon kembali. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu bisa selingkuh oleh sebab kurang dapatkan perhatian, ya, maka Anda harus atasi
Jadi kalau untuk pendapat saya harus kasih tahu ya bahwa ada seorang yang memperhatikan ini ya, tetapi ya mungkin oleh sebab dia dengar kepada saya, sebab dia adalah sekretaris saya ya dan sebagainya. Tapi dia harus juga suami harus mengatakan saya bertindak no, saya tidak mau untuk ini. Jadi saya pernah punya sekretaris ya, dia sangat memperhatikan kepada saya dan saya juga memberikan perhatian kepada dia sebagai seorang bos kepada sekretaris. Dan apa yang satu waktu suaminya bilang sama saya, ya, suaminya bilang, "Oh, she loves you very much. She always say good things about you." Dia bilang, selalu bicara tentang hal yang baik tentang kamu. Dia mencintai Anda. Ya. Jadi suaminya yang tahu, suaminya tahu, ya. Tetapi kita tahu apa perhatian sebagai seorang yang waktu dia sedih ya kita coba berikan hiburan, kita berdoa bersama-sama, ya. Tetapi sebagai seorang bos dengan sekretaris, ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Oke? Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Saya perhatikan suami suka melepas cincin kawin kalau ke kantor. Saya pernah bertanya namun dia malah marah. Mohon masukannya Pendeta. Silakan Pendeta. Kalau sudah marah itu berarti ada maksud-maksud lain. Malahan kita punya anak mantu kan, dia bilang dia punya cincin atau kehilangan atau bagaimana, dia bilang, wah saya tidak mau ini. Jangan sampai memberikan kesan kepada orang bahwa dia masih single. Ya. Nah, kalau saya memang kami punya cincin, mungkin saya tidak pernah pakai. Ya, kami berdua tidak pernah pakai. Ya, kenapa? Ya. Sebab ada orang punya cincin pun bisa juga nyeleweng. Bisa juga nyeleweng. Ya. Kemudian kami rasa bahwa cinta itu tidak perlu harus diikat dengan ukuran cincin. Ya. Dan kami pernah, saya tidak tahu kalau saya pernah ceritakan bahwa kami waktu tunangan kita tukar jam, tidak tukar cincin. Kemudian kami tidak pernah pakai cincin sesudah pernikahan kita untuk berapa tahun ya? Sampai setelah bekerja sampai kerja di GC, kami dengar bahwa kalau ke Eropa bagus pakai cincin, ya, sebab dirasa bahwa seperti kita masih single, kita tidak pakai cincin, ya, dan itu istiadat di Eropa. Jadi kami untuk pertama kalinya beli cincin waktu mau ke Eropa, waktu itu sudah 20-an tahun menikah. Ya. Jadi sampai di Eropa, kebetulan kita rupanya harus bertugas di Manchester, bagian utara daripada England. Kemudian di sana banyak orang hitam. Terus saya katakan kepada pendeta Mondel, ya. Mondel, ya, kami pakai cincin baru saya beli, sebab kami dengar di sini harus pakai cincin. Oh enggak, di kami punya komunitas justru orang tidak boleh pakai cincin. Wah, kami buka lagi cincinnya. Ya, jadi dengan demikian, ya, cincin ya hanya suatu tanda saja, ya. Tetapi kalau dalam suatu masyarakat di mana itu betul-betul menunjukkan seorang itu menjadi tanda menikah atau tidak, maka bagus untuk pakai cincin. Jadi kami kalau misalnya pergi ke hotel, ya, kami pakai cincin ya, dalam perjalanan ya di airport dan sebagainya, artinya di pesawat kami pakai cincin ya. Tetapi kalau misalnya ya sudah bertugas dan sebagainya, sebab daerah banyak tempat-tempat yang tidak menghendaki kami pakai cincin, jadi kami pun lepaskan cincin. Dan sekarang ya sudah berapa lama, sudah setahun ini kami tidak jalan, jadi kami tidak pakai cincin. Tetapi bukan berarti tidak pakai cincin bahwa kita jadi bisa free ataupun bisa memikirkan pada yang lain. Jadi kembali ya, biarlah ya kita tetap setia kepada pasangan kita, pakai cincin atau tidak pakai cincin. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Baik, mungkin Fitri akan baca pertanyaan yang diminta oleh pemirsa untuk dijawab Senin ini, Pendeta yang paling bawah. Karena ada permintaan dari yang bertanya untuk minta dijawab Senin ini. Oke, pertanyaan begini.
Bagaimana hubungan seks suami istri jika suami egois tidak mau menyenangkan hati istri? Apa itu dia tidak menjalankan tugas sebagai suami dan juga malas mencari nafkah? Cuma alasan selalu mengenai pekerjaan pelayanan di pelayanan di ini ya, di Satu organisasi. tempat. Iya. Tapi itu semua teori prakteknya. Itu semua teori. Prakteknya sebagai suami yang bertanggung jawab tidak ada. Mohon jangan disebut. Oke. Iya. Itu. Pertanyaannya pendeta dan ibu, dapatkah? Oke. Kami pikirkan satu judul ya yang kita akan oleh sebab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, kami pikirkan satu judul pembahasan khusus yaitu namanya suami ideal atau suami teladan atau suami idaman. Mana kira-kira yang bagus ya. Tetapi satu hal yang sangat penting ya, ada beberapa tempat di mana istri yang harus bekerja, kemudian istri hanyalah untuk memuaskan seks, kemudian dia tidak mau kerja, kemudian ia lebih bagus main-main gitar, menyanyi-nyanyi atau mabuk-mabuk dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sudah jelas tidak tepat. Yeah. Itu berarti bahwa sang suami tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Jadi hubungan seksual itu adalah sesuatu perkara yang merupakan satu berkat yang Tuhan berikan kepada suami istri. Ya. Namun ya tujuan pernikahan bukan hanya itu. Dan masing-masing tidak boleh lupa daripada tanggung jawabnya. Seorang laki-laki dia harus memberikan nafkah kepada istrinya. Jangan malas-malas. Dan kalau malas-malas dan tidak memberikan nafkah, ini termasuk di dalam apa yang disebut kekerasan dalam keluarga. KDRT. Ya, yaitu tidak memberikan nafkah. Ya, jadi istri harus yang bekerja. Ini adalah satu tindakan yang tidak terpuji. Nah, untuk itu, ya, bicara dengan terus terang, ya, kepada sang suami, open communication, dan kalau saya tidak berhasil, mungkin ada orang yang harus bicarakan, ya, kasih tahu. Jadi, misalnya, counselor, ya, counselor, atau saya tidak tahu bagaimana hubungan Anda dengan Anda punya mertua, ya. Kadang-kadang mungkin harus mertua yang berbicara kepada kepada anaknya. Jadi mungkin anaknya mertua yang akan katakan, ya, kadang-kadang orang tua bisa kasar. Kamu ini bikin malu, masa menikah ya tidak ada modal apa-apa, ya. Jadi kamu harus bekerja, ya. Jadi mungkin, ya. Tetapi tunjukkanlah itu semua dengan kasih sayang, ya. Tunjukkan kepada sang suami. Coba bayangkan, kira-kira kita punya anak-anak itu, kita harapkan anak-anak yang bagaimana? Ya. Apakah anak-anak yang malas-malas, ya, anak-anak yang juga tidak mau bekerja? Kalau sayang tidak mau bekerja, ya, bad modeling, memberikan satu teladan yang jelek kepada anak-anak. Ya. Jadi masalah teladan, ya. Kemudian ya citra daripada seorang bapak, ya, citra daripada seorang suami dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tetap banyak berdoa dan sebagainya. Pelayanan itu bagus, ya. Tapi jangan dilalaikan. Jangan sampai melalaikan juga akan tanggung jawab yang lain. Terima kasih pendeta dan pendeta. Pertanyaan berikut, perselingkuhan kebanyakan karena nafsu seks. Bila terjadi hal itu, apakah dibiarkan saja? Tapi setelah bosan dengan selingkuhannya, lalu minta kembali kepada keluarga semula. Bagaimana itu? Apakah boleh diterima lagi? Memang waktu itu belum bercerai. Mohon jawaban pendeta dan ibu. Wah, silakan nih. Dijawab pendeta dan ibu pendeta. Ini mau enaknya aja nih berarti suaminya ini. Silakan pendeta. Memang erotis betul-betul, ya, erotis, ya. Tetapi kembali, ya, perselingkuhan tidak bisa menyebabkan suatu perceraian. Namun bukan berarti harus cerai. Ya. Jadi kalau
yang kami harapkan atau anjurkan adalah bagaimanapun keadaan daripada perselingkuhan itu, ya, Anda harus siap untuk mengampuni. Ya. Jadi kalau sudah mengampuni, maka dengan sendirinya dia akan Tidak kembali, jadi. ya, tidak akan terjadi perceraian. Ya. Dan hanya dengan artinya kasih sayang dan sampaikan bahwa jangan sampai hal ini bisa terjadi kembali. Ya. Jangan nanti dengan yang lama pun sudah bosan lagi akhirnya, ulang jadi lagi. cari lagi orang ketiga yang lain lagi dan ulang lagi. Ya. Jadi Anda harus siap untuk mengampuni. Kalau dia ingin untuk kembali, ya, harus, ya, diterima, namun harus tetap dijaga dari segi kesehatan dan sebagainya. Kadang-kadang kan ada hubungan dengan orang yang lain, itu mungkin saja dia mempunyai satu penyakit dan sebagainya. Jadi sebelum adanya suatu hubungan suami istri atau hubungan seks dan sebagainya, harus pastikan bahwa dia tetap sehat. Ya. Ya, kalau tidak Anda bisa jadi korban. Ya. Dapat penyakit lagi. Sebab kami tahu ada istri yang jadi akhirnya sakit oleh sebab istrinya sudah pernah ada hubungan dengan orang lain. Nah, suaminya sudah ada Suaminya pernah ada hubungan dengan orang lain. sampai harus dioperasi. Iya, dan sebagainya. ya, Jadi siap untuk mengampuni, namun dalam keadaan sehat dan harus tetap mengajak sang suami untuk tetap setia dan tidak lagi melakukan suatu pelanggaran yang sama. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai topik episode kita pada hari ini. Bahkan episode yang lalu mengenai homoseksual dalam keluarga pun ada pertanyaan yang belum dijawab. Tapi waktu kita sudah habis, pendeta. Jadi mudah-mudahan Senin depan pertanyaan yang belum dijawab, baik episode sekarang maupun episode yang lalu, kami akan usahakan jawab pada waktu episode untuk Senin depan. Jadi jangan kecewa yang bertanya, pastikan saudara menonton kembali Senin depan, dan jawab pertanyaan saudara akan dijawab oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntara. Oke pendeta, waktu kita sudah habis, silakan closing statement-nya. Baik, Tuhan telah memberikan rumah tangga untuk kebahagiaan kita. Untuk itu, Tuhan sudah memberikan dia punya rahasia. Tinggalkan yang lain dan bersatu dengan istri. Itulah sebabnya jangan sampai ada orang yang ketiga. Dan untuk itu, maka rahasianya yang sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau ada hubungan dengan Tuhan, maka itu hubungan akan langgeng. Kemudian kualitas cinta penting sekali, percaya satu sama lain, dan jangan dipenuhi oleh nafsu, tetapi penuh dengan kasih sayang. Ya, itu saja. Baik. Untuk menutup acara ini, kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kepada Tuhan karena kami mempunyai kesempatan untuk membahas bagaimana menyedihkan sekali bila mana keluarga itu mempunyai orang yang ketiga. Biarlah kami masing-masing sebagai istri maupun suami akan selalu bersatu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kami akan selalu melaksanakan tugas yang Tuhan inginkan bagi kami dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi satu saksi yang dapat membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih, sampai jumpa Senin depan, pendeta dan ibu pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia menyiarkan secara langsung program-program yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa Anda para pemirsa tetap mengikuti acara atau siaran dari Hope Channel Indonesia untuk menyaksikan acara-acara tersebut. Dan bila Anda mempunyai usulan topik yang akan dibawa dalam pembahasan di Obsesi Hati ataupun pertanyaan seputar pembahasan topik yang dibawakan atau persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silahkan mengirimkan pertanyaan ataupun usulan topik tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan bila pemirsa
ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetikkan Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih topik atau episode apa yang Anda ingin saksikan. Kami juga mengingatkan bahwa Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id, atau dapat juga melalui aplikasi yang bisa diunduh dari Play Store ataupun App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Dan pada tanggal 13 sampai 27 Maret yang akan datang, setiap pukul 18 hingga 20, Hope Channel Indonesia menyiarkan secara langsung Kebaktian Kebangunan Rohani NET 2021 yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia. Jadi pastikan bahwa kita semua mengikuti acara-acara yang menarik ini. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel yang telah menyaksikan Obsesi Hati. Bahkan para pemirsa sudah bertanya, mengirimkan pertanyaan kepada kami. Terima kasih banyak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Pendeta Kuntara, untuk pembahasan yang telah dibawakan. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.